Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sena Mahendra, pengampu motor bakar. Kali ini kita akan membahas sistem bahan bakar injeksi ya, yang secara garis besar itu merupakan sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol elektronik, di mana kontrol elektronik ini mampu memasok bahan bakar dan oksigen itu secara optimal sesuai dengan kebutuhan mesin ya. Nah, sistem EVI ini dibagi menjadi 3 subsistem, yaitu ada sistem pemasukan udara atau intake, air intake maksud saya. Sistem ini mengontrol jumlah udara yang disuplai ke mesin. Lalu berikutnya ada sistem suplai bahan bakar. Sistem ini itu mengirim bahan bakar yang diatur dan ditekan atau diinjeksikan oleh injektor. Yang ketiga yaitu ada sistem kontrol, yang mana sistem ini itu menggunakan electronic control module atau ECU atau ECM ya, ini untuk mengontrol jumlah bahan bakar dan lamanya waktu penginjeksian berdasarkan masukan-masukan dari berbagai sensor, input sinyal and sensor maksud saya ya. Nah, dengan sistem injeksi ini akan membuat kendaraan itu mempunyai performa yang bagus, terus ramah lingkungan ya, styrit bahan bakar ya. Karena apa? Karena perbandingan suplai bahan bakar dengan udara dan juga pengapiannya itu dikontrol oleh sensor-sensor ya. Jadi lebih detail. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas komponen-komponennya serta cara kerjanya ya. Nah, ini ada komponen sistem bahan bakar EVI ya. Ini komponen ini digunakan untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin yang terdiri dari ini tangki bahan bakar. Ini di dalamnya itu ada fuel pump atau pompa bahan bakar. Terus ada fuel filter bahan bakar. Terus ada selang penyalur bahan bakar ya, dan selang pembagi. Terus ada di dalam pompa bensin atau fuel pump ini ada namanya pressure regulator. Ini mengatur tekanan bahan bakar ya. Jika ada kelebihan bahan bakar dalam saluran ini, maka bahan bakar yang dari tangki ini akan dikembalikan lagi ya. Oke. Terus ada injektor. Ini ada injektor nih untuk nyemprot bahan bakar ya. Terus fungsi masing-masing komponen pada sistem bahan bakar ini ya, yang pertama itu ada kemana ya? Oh, ini fuel suction filter atau saringan bensin. Ini fungsinya untuk menyaring kotoran di dalam bahan bakar agar tidak terisap ya pada saat pompa ini menghisap dan memompakan bahan bakar ke injektor ya. Lalu ada pompa bensin sendiri ya, atau fuel pump modul ini memompa dan mengalirkan bahan bakar ya. Ini modul jadi satu. Pompanya itu ada di dalam sini sebenarnya, pompa ini kecil ini. Nah, ini oke. Jadi pompa bahan bakar itu nantinya akan mengalirkan bahan bakar itu dari tangki ke injektor. Itu menyalurkan bahan bakarnya itu harus lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mesin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu agar tekanan di dalam sistemnya itu bisa bertahan
gimana ya, bisa tetap lah setiap waktu walaupun kondisi mesin itu berubah-ubah. Nah, jika ada kelebihan, nanti kan kelebihan itu kan ada kelebihan tekanan pasti ya, dijaga supaya sekian PSI, misalkan 41 PSI, kelebihannya akan dimasukkan pressure regulator agar bahan bakar ke sini. Yang di sini berarti 41 terus seperti itu. Terus lalu ada fuel pressure regulator ini apa namanya kok fuel feed fuel feed hose. Fuel feed hose ini saluran ya, saluran selang penyalur bahan bakar. Ini harus dibuat bahannya harus kuat terhadap tekanan ya. Terus ada fuel injector sendiri ini tujuannya adalah fungsinya itu untuk menyemprot bahan bakar ke intake manifold menuju ke ruang bakar. Nah, namun sebelumnya sebelum katup masuk itu ada juga yang ke throttle body ya. Volume penyemprotan itu disesuaikan sama waktu pembukaan nozzle atau injektor. Terus lama dan banyaknya penyemprotan itu yang mengatur itu adalah ECM atau Electronic Control Module atau ECU ya. ECU itu Electronic Control Unit. Oke. Dari sini paham? Kalau sudah kita lanjut. Nah, ini merupakan gambar dari konstruksi injektor. Nah, terjadinya penyemprotan pada injektor itu pada saat ECU ya, ECU itu memberikan tegangan ke solenoid coil injektor ini. Nah, dengan memberikan tegangan listrik tersebut, itu solenoid itu jadi magnet. Ya, sehingga solenoid itu mampu menarik plunger. Kalau ini jadi magnet, terjadi kemagnetan, maka plunger yang terbuat dari logam besi ini bisa terangkat naik dan ngangkat yang namanya reed valve. Nah, sehingga katup jarum ini ya, reed valve itu katup jarum, sehingga nanti bahan bakar yang bertekanan tadi di dalam saluran bahan bakar itu akan muncrat atau memancarkan keluar dari injektor di sini. Thread. Nah, oke, paham ya? Jadi dari masukan atau diatur oleh ECU memberikan sinyal berupa tegangan untuk memberikan solenoid coil itu menjadi medan magnet untuk mengangkat plunger ya. Nah, ini ada sistem kontrol elektronik. Kalau kita perhatikan ya secara garis besar ini fungsi dari masing-masing komponen sistem kontrol elektronik itu banyak sekali ini. Mulai dari ECU sendiri atau ECM sendiri itu yang mana dia ECM ini menerima dan mengkalkulasi seluruh informasi yang diterima ya dari masing-masing sensor dalam mesin ini, memberikan sinyal semuanya kepada ECM atau ECU ya. Mulai dari suhu udara, terus ada oli, temperatur oli, suhu air pendingin, terus sensor tekanan atau jumlah udara yang masuk, terus posisi throttle, putaran mesin, terus posisi poros engkol, serta informasi-informasi yang lainnya ya. Pada umumnya sensor bekerja itu pada tegangan dari 0 volt sampai 5 volt ya. Lalu selanjutnya itu ECU itu menggunakan informasi yang diolah tadi untuk mengkalkulasi dan menentukan kapan
dan lamanya injektor itu menyemprotkan bahan bakar, yaitu dengan cara mengirimkan tegangan ke solenoid tadi ya yang saya ceritakan di awal. Nah, pada beberapa mesin yang udah lebih sempurna itu ECU itu di samping mengontrol injektor juga mengontrol pengapian ya, juga mengontrol pengapian berdasarkan masukan-masukan dari sensor tersebut ini ya. Oke, yang berikutnya yang kedua yaitu manifold absolute pressure ini ya. MAP sensor, MAP sensor. Ini memberikan sinyal ke ECU berupa tekanan udara yang masuk ke intake manifold ya. Selain tipe MAP sensor, pendeteksian udara yang masuk ke intake ini dalam bentuk jumlah maupun berat udara ya. Jika jumlah udara yang dideteksi, sensornya itu dinamakan air flow meter. Tetapi kalau jika yang dideteksi itu berat udara, itu namanya air mass sensor ya. Berikutnya yaitu ada IAT atau engine air temperature sensor. Ini memberikan sinyal ke ECU itu suhu udara yang masuk ke intake. Sama tegangannya 5 volt ya. Dari ECU lalu diubah menjadi tegangan sinyal lagi yang nilainya nanti akan dipengaruhi oleh suhu dan udara yang masuk di sini. Oke. Lalu ada throttle position TP ini throttle position sensor. Nah, ini memberikan sinyal ke ECU itu berupa posisi katup gas atau katup throttle ya. Nah, yang generasi yang baru ini yang dipakai kendaraan-kendaraan yang baru ya, ini itu tidak hanya terdiri dari kontak-kontak yang mendeteksi posisi langsam dan posisi dengan beban-beban, tetapi sudah menggunakan potensiometer atau variabel resistor ya. Kayak kalau kalian tahu remote itu seperti servo. Nah, ini bisa memberikan sinyal kayak itu pada setiap keadaan beban mesin. Nah, konstruksi yang terakhir ini, generasi ini sudah full elektronis. Full elektronis. Seperti servo. Ya. Ini kalau throttle position itu sudah tidak menggunakan kabel gas. Sehingga nanti teknologi ini itu untuk mengontrol gas buangnya itu lebih bersih lagi, lebih baik lagi lah performanya. Karena apa? Karena gas yang digerakkan itu hanya memberikan sinyal ke ECU aja, ya, sinyalnya ke ECU. Jadi ketika kita menginjak gas pun secara spontan itu ECU yang akan mengolahnya ya, sehingga performa mesin itu dan emisi tetap terjaga gitu ya. Itu kelebihan dari throttle position. Terus ada engine temperature sensor. Ini sensor ini untuk mengetahui suhu oli mesin. Terus ada yang berikutnya itu ada bank angle sensor. Nah, ini sensor kemiringan pada sepeda motor yang sekarang yang menggunakan injeksi. Ini sudah yang kendaraan EV sekarang ini biasanya dilengkapi dengan bank angle sensor. Ini tujuannya untuk apa sih? Ini merupakan pengaman ya. Bank angle sensor ini merupakan pengaman pada saat kendaraan itu
terjatuh bila mana kendaraan itu jatuh kemiringannya itu misalnya ya sekitar 50 sampai 55 derajat. Nah, sinyal atau informasi yang dikirim dari bank angel sensor ke ECU ini dengan sudut kemiringan yang sudah ditentukan, maka akan membuat ECU itu memerintahkan atau meng-off-kan ini injektor, coil, dan fuel pump untuk off. Ya, untuk apa? Supaya misalkan ya ketika jatuh itu ada tumpahan bahan bakar tercecer, sehingga biar tidak terjadi kebakaran, maka ada bank angel sensor yang mana dikendalikan sama ECU untuk mematikan injektor dan coil. Yang berbahaya itu coil. Jika tetap menyala ada percikan bahan bakar akan menyebabkan kebakaran. Sehingga ini fungsi bank angel sensor ini biar enggak terjadi kebakaran ketika kendaraan jatuh pada kemiringan 55 derajat kurang lebih ya. Oke, lanjutnya cara kerja sistem EV. Sistem EV atau PGM-FI, kalau PGM-FI itu istilahnya udah ya, ini dirancang itu agar bisa melakukan penyemprotan bahan bakar yang jumlah dan waktunya itu ditentukan berdasarkan informasi dari sensor-sensor. Nah, pengaturan perbandingan bahan bakar dan udara itu sangat penting dilakukan ya, agar mesin itu tetap bekerja mendekati sempurna di berbagai kondisi kerja atau kondisi beban. Nah, oleh karena itu keberadaan sensor-sensor yang memberi informasi akurat tentang kondisi mesin itu sangat menentukan performance suatu mesin itu sendiri. Jadi semakin lengkap sensor, maka pendeteksian kondisi mesin dari berbagai karakter, misalnya suhu, deteksi dari tekanan, putaran, dan lain-lain itu akan menjadi lebih baik. Nah, informasi-informasi tersebut itu sangat berguna bagi ECU sendiri, yang mana nanti akan diolah untuk memberikan perintah yang tepat kepada injektor, terus lalu pengapian, ada pompa bahan bakar dan sebagainya ya. Nah, pada sistem injeksi itu ada saat penginjeksian atau injection timing dan lamanya. Itu terdapat beberapa tipe penginjeksian ya, atau penyemprotan dalam sistem EV, terutama motor bensin. Ini khususnya yang mempunyai silinder 2 ke atas. Ini ada ya tipe silinder, tipe injeksi serentak dan tipe injeksi terpisah ya. Tipe injeksi serentak itu simultaneous injection, kalau tipe injeksi terpisah itu independent injection. Nah, tipe injeksi serentak itu pada saat penginjeksian itu terjadi bersama-sama. Kalau tipe injeksi terpisah itu ketika penginjeksian setiap injektor itu berbeda, antara satu silinder dengan yang satu lagi berbeda sesuai dengan firing order atau urutan pengapian. Nah, penginjeksian pada motor bensin ini pada umumnya ini dilakukan di ujung intake manifold. Nah, ini di ujung intake manifold dari gambar ini ya, sebelum inlet valve atau sebelum katup masuk. Jadi sebelum katup, bukan di sini ya, bukan di sini. Ini busi. Oke. Nah,
Kenapa kok di ujung intake sebelum katup masuk? Nah, pada saat penginjeksian atau injection ini itu eh, waktunya itu nggak sama persis dengan waktu ketika busi menyala ya, yaitu beberapa derajat sebelum titik mati akhir titik mati atas pada saat akhir langkah kompresi. Nah, saat penginjeksian itu tidak menjadi masalah walau terjadi pada langkah hisap. Nggak hanya langkah hisap saja, tapi langkah kompresi, langkah usaha dan buang. Ini karena penginjeksian itu terjadi itu sebelum ya, sebelum sebelum katup masuk maksud saya. Jadi eh, terjadinya penginjeksian itu tidak langsung masuk ke ruang bakar. Jadi penginjeksian itu selama posisi katup in itu masih tertutup sebenarnya. Ya. Misal contoh ada mesin 4 silinder dengan tipe injeksi serentak. Nah, tentunya saat penginjeksian injektor itu satu dengan yang lain terjadi secara bersamaan. Tapi jika firing order mesin tersebut itu eh, misalkan ya 1, 3, 4, 2 saat terjadinya injeksi pada silinder pertama atau silinder 1 itu pada langkah hisap. Nah, maka pada silinder ketiga itu injeksi terjadi pada saat apa? Ya pada saat langkah sebelumnya, yaitu langkah apa? Langkah buang ya. Terus 1, 3, 4 ya. Selanjutnya langkah silinder keempat. Nah, injeksi ini terjadi pada saat langkah usaha. Nah, pada silinder 2 injeksi terjadi pada saat kompresi. Seperti itu ya. Lalu lamanya penginjeksian itu bervariasi ya, tergantung dari kondisi kerja mesin. Nah, jika semakin lama terjadi injeksi, maka jumlah bahan bakar itu akan semakin banyak. Nah, dengan demikian ini seiring naiknya putaran mesin, maka lamanya injeksi ini akan bertambah ya, karena bahan bakar yang dibutuhkan itu makin banyak. Oke. Terus ada cara kerja injeksi pada saat kondisi mesin dingin gitu. Misalnya pada saat pagi hari ya. Kalau di pagi hari itu kan mesin membutuhkan campuran udara dan bahan bakar yang kaya. Karena apa? Karena hal ini itu disebabkan karena penguapan bahan bakar itu rendah ya pada saat temperaturnya itu masih rendah, masih dingin. Ya. Nah, dengan demikian itu akan terdapat sebagian kecil bahan bakar itu yang masih nempel di dinding intake manifold, sehingga bahan bakar itu nggak ikut masuk ke ruang bakar dan terbakar. Nah, caranya bagaimana ya? EVI ini memperkaya campuran bahan bakar dan udara, ya. Ini dilengkapi dengan pendingin air yang ada sensornya, nah, sensor air atau coolant temperature sensor. Nah, sensor ini yang akan mendeteksi eh, mesin itu pada masih dingin atau sudah panas. Nah, dari temperatur air yang dingin ini sensornya itu mendeteksi mengubah sinyal listrik yang akan dikirim ke ECU. Selanjutnya ECU akan memerintah injektor dengan memberikan tegangan yang lama ya pada solenoid injektor untuk mengangkat punyer itu ya, supaya bahan bakar yang disemprotkan itu menjadi lebih banyak. Jadi campurannya kaya. Terus sedangkan mesin yang tidak dilengkapi dengan sistem pendingin air bagaimana? Apa? Ya pakai sensor
pelumas atau sensor oli, engine oil temperatur, ya. Dan juga ada sensor temperatur udara masuk atau intake air temperatur. Ini yang akan menjadi masukan dari ECU, diubah menjadi sinyal, dikirim ECU langsung memerintahkan injektor, ya, sehingga injektor membuka lebih lama. Kalau buka lebih lama sehingga campurannya akan kaya, gitu ya. Terus cara kerja injektor cara kerja EV pada saat putaran rendah. Nah, pada saat putaran mesin masih rendah, itu kan suhu mesin sudah mencapai suhu kerjanya, yaitu kurang lebih 80 derajat. Nah, di sini ECU itu akan mengontrol, ya, mengolah, lalu memberikan tegangan ke injektor hanya beberapa derajat engkol saja, ya, karena jumlah udara yang dideteksi oleh sensor MAP atau map sensor serta throttle position sensor itu masih sedikit. Nah, hal ini supaya dimungkinkan tetap terjadinya campuran bahan bakar udara yang tepat atau mendekati sempurna atau ideal lah. Nah, posisi katup throttle ini masih menutup pada saat stasioner atau langsam. Kalau langsam itu umumnya itu 1400 rpm, ya. Oleh karena itu aliran udara itu dideteksi dari saluran khusus stasioner, ya. Sebagian besar EV ini pada sepeda motor, ya, khususnya ini masih menggunakan skru penyetelan atau air idle adjusting screw, ya, untuk mengatur putaran stasioner, ya. Kebanyakan sepeda motor masih menggunakan skru penyetelan. Nah, berdasarkan informasi dari sensor tekanan udara atau map sensor sama throttle position sensor, itu ECU itu akan memberikan tegangan ke injektor untuk menyemprot bahan bakar. Nah, lamanya menyemprot itu hanya beberapa derajat engkol saja. Karena apa? Karena bahan bakar yang dibutuhkan mesin itu masih sedikit, ya. Pada saat putaran mesin sedikit ini dinaikkan, namun masih termasuk dalam putaran rendah lah, karena tekanan udara yang dideteksi oleh map sensor itu akan menjadi lebih tinggi dibanding pada saat putaran stasioner. Nilai tekanannya nilai tekanan udara yang masuk ini mengindikasikan bahwa jumlah udara yang masuk ini lebih banyak, ya. Lalu berdasarkan informasi yang diperoleh sensor MAP ini ECU akan memberikan tegangan yang lebih sedikit lama lagi dibanding pada saat putaran stasioner. Nah, ini ilustrasinya, ya, pada saat mesin berputar pada putaran rendah, yaitu misalkan 2000 rpm. Ini penyemprotannya itu terjadi di akhir langkah buang, dan lamanya penyemprotan itu atau penginjeksian ini masih berupa derajat engkol karena bahan bakar yang dibutuhkan itu masih sedikit, ya. Oke. Lalu ini pada saat putaran tinggi, menengah dan tinggi, pada saat putaran menengah dan tinggi, ECU ini menerima informasi dari sensor throttle, katup gas atau throttle position sensor, dan map sensor itu mendeteksi jumlah tekanan udara yang semakin naik.
Nah, saat ini deteksi yang diperoleh oleh sensor tersebut itu menunjukkan jumlah udara yang makin banyak. Nah, sensor-sensor tersebut ini ngirim sinyal ke ECU dalam bentuk sinyal listrik. Nah, kemudian ECU ini mengolah. Nah, selanjutnya itu akan memberikan tegangan listrik ke solenoid pada injektor ini dengan waktu yang lebih lama dibanding putaran yang sebelumnya ya. Nah, di samping itu saat pengapiannya juga otomatis ini dimajukan ya, otomatis maju supaya apa? Supaya pembakaran yang optimum atau optimal itu tercapai. Nah, ini berdasarkan oleh apa? Berdasarkan dari sensor putaran RPM. Berdasarkan dari putaran RPM ya. Saat penyemprotan atau penginjeksian ini mulai terjadi pada pertengahan langkah usaha sampai pertengahan langkah buang. Dan lamanya ini hampir mencapai setengah putaran derajat poros engkol ya. Karena bahan bakar yang dibutuhkan itu makin banyak ya. Selanjutnya jika putaran itu dinaikkan lagi, katup throttle ini semakin terbuka semakin lebar, dan posisi throttle position sensor itu akan mendeteksi perubahan katup tersebut, sehingga ECU juga menerima informasi perubahan tersebut. Nah, dalam bentuk sinyal lagi, lalu memberikan tegangan lagi kepada solenoid injektor untuk lebih lama lagi membuka, sehingga bahan bakar yang disemprotkan lebih banyak. Dengan demikian lamanya itu demikian ya. Demikian lamanya penyemprotan itu otomatis melebihi setengah putaran derajat poros engkol. Nah, pada saat akselerasi bagaimana? Bila sepeda motor itu digas dengan serentak dari kecepatan rendah, maka volume udara itu juga akan bertambah dengan cepat ya. Karena apa? Karena bahan bakar lebih berat dibanding udara, maka untuk sementara ini terjadi keterlambatan bahan bakar sehingga terjadi campuran yang miskin. Nah, untuk mengatasinya bagaimana dalam sistem bahan bakar konvensional? Misalkan ya, kita pakai karburator ya, kita gas secara spontan, apa yang terjadi? Telat, iya betul. Nah, kalau karburator untuk mengatasi hal ini supaya nggak telat itu dikasih apa? Dikasih dilengkapi ya dengan sistem akselerasi ya, percepatan ya. Ini akan berguna di mana pada saat kita gas spontan itu akan membantu menyemprotkan sejumlah bahan bakar tambahan melalui saluran khusus. Kalau di sepeda motor GL Pro itu namanya TPFM ya. Tapi kalau di sistem EV injeksi itu mudah sekali, karena berdasarkan inputan dari sensor-sensor itu ECU sudah bisa mengolah sehingga memberikan sinyal ke injektor untuk membuka lebih lama, sehingga bahan bakar menyemprot lebih banyak lagi. Dengan demikian pada saat akselerasi ini sistem EV itu tidak lambat, jadi tetap aja sesuai putaran gas kita hentak ya, tetap nggak ada blurnya ya, nggak ada telatnya. Nah, karena apa? Ngirim bahan bakar ini sesuai dengan putaran dan bukaan throttle tersebut. Nah, oke ya. Demikian tadi cara kerja sistem EV ya pada beberapa kondisi kerja mesin. Sebenarnya ini masih ada beberapa kondisi kerja mesin yang lain
tapi nggak saya bahas lebih detail seperti ini ya. Oke. Namun pada prinsipnya itu hampir sama ya. Hal ini itu disebabkan karena FI semua koreksi terhadap pengaturan saat penginjeksian, dan lamanya penginjeksian itu berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh sensor-sensor yang ada. Nah, informasi tersebut itu dikirim ke ECU dalam bentuk sinyal listrik yang merupakan gambaran tentang berbagai kondisi kerja mesin saat itu. Jadi semakin lengkap sensor yang dipasang pada suatu mesin, maka koreksi terhadap pengaturan saat dan lamanya penginjeksian itu akan semakin sempurna, sehingga mesin EV itu bisa menghasilkan unjuk kerja atau performa mesin yang optimal, serta mengeluarkan emisi gas buang yang minimal juga ya. Demikian dari saya, dan ini ada tugas untuk Anda kerjakan, jangan lupa ditulis tangan dan diupload. Oke. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.